Tadi sempat kita singgung pula tadi media mainstream dan media yang katakanlah ada yang no name dan lain sebagainya. Mereka TV lokal, radio lokal itu bisa menjadi media rujukan, ya media rujukan. ya, Karena, lembaga penyiaran lokal itu kan jelas ya, alamatnya, bahkan kantornya, penanggung jawabnya, krunya itu kan bentuk jelas. dukungan konkret apa ini yang dilakukan oleh komisi K? Ya nanti harus istilahnya mengawal bagaimana, TV, radio lokal itu, ada perhatian pemerintah, dalam rangka untuk mensupport mereka, menghidupkan mereka, sekaligus juga memberikan, menjadi kepanjangan tangan, pemerintah. Ini yang bisa kita maksimalkan untuk, kerjasama dengan lembaga penyiaran. Ya. Kita, punya harapan nanti lembaga-lembaga penyiaran yang sudah ada ini semakin kuat ya nanti kalau perlu regulasi akan kita kuatkan regulasi, Ya. optimis menatap, masa depan terutama di dunia penyiaran. Nah, jadi jangan patah semangat untuk lembaga penyiaran lokal yang mungkin sekarang ya lagi berjuang untuk mempertahankan Hidup. eksistensinya ya, kita berharap nanti, memiliki peran yang maksimal yang otomatis itu nanti akan Ya. membawa dampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Empower, selamat berjumpa kembali di podcast Suara Rakyat. Kali ini bersama saya, Bayu Setiawan. Dan yang luar biasa, pada kesempatan hari ini kita kedatangan narasumber kita yang tentunya sudah sangat well known sekali, sudah banyak diketahui oleh masyarakat. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur. Beliau adalah Bapak Haji Agus Cahyono, SHI, MHI. Tepuk tangan aja dong buat narasumber kita. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih sudah hadir di podcast Suara Rakyat. Kelihatannya ekspresinya ceria banget ini Pak ya. Ya, barusan istirahat agak panjang gitu. Oh, kemarin agak angin terlalu padat ya, sehingga kesehatan agak terganggu. Hari ini udah. Sudah keliling kemana aja Pak? Kebetulan dapil 9, dapil saya ini kan 5 kabupaten ya. Jadi ya sering keliling. Bahkan titik terjauh itu 5 sampai 6 jam. Kalau dijangkau dari titik paling jauh ya, misalnya dari ujung Trenggalek paling timur sampai, Ngawi ujung paling barat, itu bisa memakan waktu 5, 6 jam. Oke, Ya. butuh tenaga ekstra gitu. Oke, Pak Agus, kali ini kita ingin berbincang-bincang tentang fungsi lembaga penyiaran lokal, entah itu TV atau radio sebagai kanal informasi publik. Nah, kenapa Komisi A DPRD Jawa Timur ini menaruh perhatian pada lembaga penyiaran lokal seperti radio dan juga televisi? Kita menyadari ya, Jawa Timur itu kan, eee, beragam budaya, Ya. sehingga tidak bisa kita menyamakan satu frekuensi Jawa Timur, itu dengan satu budaya, satu pola gitu ya. Eee, Bahkan di Jawa Timur itu kan ada beberapa istilah ya, ada daerah Mataraman ya, daerah Mataraman itu kan sini mulai ya Jombang, Mojokerto arah sini sampai perbatasan Jawa Tengah itu Mataraman. Tarana, Ada istilah daerah Arek, Surabaya, daerah Surabaya, Malang Raya, itu daerah Arek. Ada istilah Tapal Kuda. Tapal Kuda. Ya, ada istilah juga Pandalungan atau Pantura juga ada ya. Itu semua punya budaya, punya tradisi yang berbeda-beda. Lah ini, dengan budaya yang beragam, saya kira perlu pola pendekatan yang beragam. Ya. Lah ini, saya melihat potensi yang cukup besar untuk TV dan radio lokal untuk mengambil peran, sehingga lebih dekat kepada masyarakat ya, memberikan informasi sesuai dengan tradisi budaya mereka dan itu akan lebih, mudah diterima ya. Peluang ini yang saya pikir harus ditangkap ya, ditangkap supaya masyarakat itu juga, enjoy
dan masyarakat dalam menerima informasi, dan masyarakat itu juga akan selalu akrab dengan budayanya, Ya, ya. kita berharap begitu. Masyarakat juga akrab dengan budaya, tahu tentang banyak hal tentang budaya dan lain sebagainya. Semua aspek, kehidupan kalau bisa diketahui oleh masyarakat setempat kan begitu, Pak. Terkait dengan lembaga penyiaran lokal, entah itu TV ataupun radio, yang jadi pertanyaan saya sebenarnya tantangan apa yang dihadapi oleh para penyelenggara penyiaran, lokal ini, Pak, sejauh ini? Ya, kita menyadari pertama mungkin faktor anggaran. Ya, faktor anggaran ya. Pelanggaran. Karena kalau sebuah lembaga penyiaran walaupun level lokal, ketika dia harus menampilkan satu produk informasi yang berkualitas, yang berwawasan lokal, meramunya dengan baik, itu tetap butuh, anggaran ya. Pelanggaran. Anggaran produksi, anggaran untuk SDM-nya dan sebagainya lah. Dan saya lihat, sekarang, sumber pendapatan dari media radio atau TV lokal itu kan, mungkin dari iklan yang tidak seberapa gitu kan. Ya, lah di sini, yang saya menjadi kendala ya, yang harus dicari solusinya, supaya kepekaan mereka punya peran yang maksimal. Nah, makanya, pemerintah, entah pemerintah Provinsi Jawa Timur atau pemerintah kabupaten kota, itu harus punya perhatian ya, perhatian kepada, eee, TV dan radio lokal. Sebetulnya ketika, media ini dimaksimalkan, itu, akan punya dampak yang signifikan bagi kabupaten kota dan bagi Provinsi Jawa Timur untuk informasi, bahkan nanti bisa juga, semacam pelayanan, kemudian pemberdayaan masyarakat, informasi-informasi penting itu bisa, ketika itu dimaksimalkan ya. Cuma sekarang kayaknya kita, belum maksimal saya lihat. Antara kolaborasi, media lokal dengan, pemerintah Iya. daerah, ya terutama TV atau radio lokal. Sejauh ini Pak Agus memandang tentang anggaran yang diperoleh oleh lembaga penyiaran lokal ini bagaimana? Saya belum melihat, peran yang signifikan dari, pemerintah terhadap perhatiannya terhadap, TV dan radio lokal. Nah ini Selama ini hanya sebatas pasang iklan aja untuk publikasi. ya, sebatas itu. Maka harapan kita begini nanti, kita punya mitra ya, punya mitra di Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Ya. kita ada Kominfo ya, kemudian kita juga punya mitra yang kemarin barusan saja dilantik komisioner ya, eee, penyiaran, daerah KPID ya, itu juga sudah sama Ibu Gubernur sudah dilantik dan kita nanti Komisi A harapan saya nanti akan berkolaborasi dengan KPID Jatim yang nanti bisa, menjadi penyambung ya dengan, radio dan TV lokal. Kalau menurut pantauan Pak Agus, peran KPID terhadap, penyiaran lokal, Pak, sampai sekarang ini gimana? Kan sejauh ini hanya sebagai pengawasan aja. Saya baru periode ini di Jawa Timur ya. Oh gitu. Jadi saya baru menjabat, eee, 1 setahun ini, Iya. kemudian, saya berkomunikasi dengan KPID informasi kemarin barusan dilantik oleh Ibu Gubernur. Iya. Setelah itu kita, coba nanti Komisi A secara inten akan berkomunikasi dengan KPID, Masuk. melihat ya program-programnya apa. Nah, Nah, nanti justru kita maksimalkan. Jadi KPID itu, harus punya peran maksimal dan nanti, komisi harus mengawal juga. sudah masuk ke 2 kepengurusan ya, sebelumnya sampai yang baru ini berarti? Ya, saya baru kali ini berkomunikasi. Memang kemarin ketika saya di DPRD pernah menerima kepengurusan KPID lama, tapi lebih lebih pada waktu itu masa akhir ya, masa akhir kemudian proses seleksi, eee, dan barusan kemarin dilantik oleh Ibu. Nah ini nanti, ya setelah ini, Oke, eee, tadi Pak Agus sampaikan bahwasanya ingin nyupport keberadaan dari lembaga penyiaran. Nah, pertanyaannya, bentuk dukungan konkret apa ini yang dilakukan oleh Komisi K? ya jelas pertama anggaran ya.
Nah, itu kalau kalau kita bicara-bicara konkret apalagi sebagai anggota DPRD ya punya, fungsi budgeting. Nanti harus istilahnya mengawal bagaimana, TV, radio lokal itu, ada perhatian pemerintah, provinsi, kabupaten, kota, anggaran ya, dalam rangka untuk mensupport mereka, menghidupkan mereka, sekaligus juga memberikan, menjadi kepanjangan tangan, pemerintah dengan masyarakat. Karena mereka kan ketika radio lokal itu kan tadi ya lebih dekat, Iya. akrab dengan budaya, masing-masing daerah ya. Misalnya kita, beberapa radio lokal kan ada yang moncer ya, itu masyarakat kan merasakan, Iya. masyarakat merasakan. Efeknya, dampaknya. Iya, efeknya, dampaknya. Misalnya kalau ada yang sukanya traveling, misalnya kebiasaan katakanlah orang-orang wilayah kota, dia, pekerjaannya harus, setiap hari menyusuri jalan raya. Mobile. Oh, dia, butuh informasi. Iya. Itu kan tinggal jam perjalanan klik lah radio. Radio. Misalnya kita di daerah-daerah kan bisa juga, terkait dengan banyak isu diangkat, Iya. pertanian, peternakan itu bisa, dikemas dengan baik, informasi yang akurat, kemudian juga memberikan solusi misalnya, mmm, daerah-daerah katakanlah daerah dapil saya, dapil 9, Iya. wilayah, pesisir selatan. Ada juga bisa jadi informasi terkait dengan masalah perikanan, eee, peternakan. Iya. Nah itu kan bisa, oh ini sekarang kita lagi musim panen layur. Nah itu kan akan menjadi juga asik gitu loh. Jadi tema-tema sesuai dengan kondisi lokal, Lokal. kemudian juga dikemas dengan informasi yang sesuai dengan Ya, budaya lokal. termasuk dikemas dengan penyampaian lokalnya Iya, juga, penyampaian biar ada lokalnya. kedekatan. Iya, termasuk kebiasaan lokal misalnya, daerah pesisir selatan, oh ini musim, ikan orang lagi berangkat ke laut, berarti waktu itu tidak tepat. Misalnya memberi jam tayang informasi itu, oh sekarang orang-orang sudah pada pulang dari laut, Ya. waktunya dia beristirahat, waktunya dia berumah. Nah waktu-waktu itu, jam tayang ini kan sesuai dengan budaya, Ya. tidak sekedar, eee, sekedar, "Oh ini jam sekian informasi ini," ya harus juga mengikuti budaya, Oh iya, budaya masyarakat. biar informasi yang kita siapkan sampai Kalau misalnya lingkungan petani, informasi-informasi soal pertanian dan bukan sekedar informasinya tapi memberikan info yang akurat ya. Misalnya sekarang di Ponorogo itu lagi musim mereng, sekarang. Nah, ya kemarin saya lihat ya. dari Dirjen, Kementerian Pertanian itu turun, itu kan kalau TV lokal, radio lokal kan bisa, Ya. misalnya membahas tema tentang mereng, istilahnya memberi informasi, kalau misalnya terjadi apa-apa harus kemana dia mengadu katakanlah, atau ada beberapa pengacara lain cara penanggulangan wereng, itu kan bagus. Ya, salah satu contohnya Salah satunya itu, oke. jam tayang sesuai dengan budaya lokal. Nek isu wong ning sawah ndak mungkin ning sawah nggawa radio, misalnya. Ya Walaupun kadang ada juga, ada juga mania. omannya radio dipasang di gubuk, dia sambil beraktivitas, ya, nanti lagu-lagu yang lagi tren diputar plus informasi sesuai dengan kebutuhan, itu kan luar biasa. Bagus itu. Ya. Oke, Pak Agus dan juga Empower, kita nanti juga pengen tahu bagaimana lembaga penyiaran lokal ini bisa membantu program-program pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tapi jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi perbincangan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Halo Sobat Empower, masih di Suara Rakyat bersama saya Bayu Setiawan. Dan saat ini kita masih berada di Kota Madiun, jalan-jalan di Kota Madiun bersama Wakil Komisi A DPRD Jawa Timur, yaitu Bapak Haji Agus Cahyono, SHI MHI. Oke, masih semangat Pak Agus ya, Oh, harus menjaga semangat. harapannya seperti itu. Oke, seperti yang sudah saya tanyakan beberapa saat yang lalu,
bagaimana lembaga penyiaran lokal ini bisa membantu program-program dari, pemerintahan provinsi? Eee oke. Jadi kita di Komisi A, kayaknya kalau langsung berinteraksi dengan TV lokal, radio lokal mungkin agak rentangnya agak terlalu jauh ya. Otomatis kita nanti akan, bekerja sama sifatnya dengan satu dengan OPD Kominfo ya, yang mereka mungkin akan lebih bisa berkomunikasi teknis dengan TV lokal, dengan radio lokal di Yang beberapa membidangi kan, Pak? ya di wilayah seluruh Jawa Timur. Tapi saya juga ingin nanti justru peran KPID yang harus dimaksimalkan. Seperti Ya, jadi Komisi A, kalau boleh bilang, oh KPID biar menjadi kepanjangan juga nggak apa, kepanjangan Komisi A. Artinya ikut istilahnya menjadi fasilitator lah, ya. ke radio-radio, TV lokal, bahkan nanti mensurvei informasi kepada Komisi A, termasuk nanti syukur kalau, ada perhatian anggaran juga ke KPID, yang itu nanti bisa juga bermanfaat bagi, yang bentuknya kerjasama, misalnya KPID dengan TV dan radio lokal, Ya. yang nanti anggarannya bisa dilewatkan, KPID, ya. Kan kita ada mekanisme hibah ya, hibah, anggaran ke KPID ya. Maka saya berharap nanti, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan anggaran yang cukup, ke KPID, dan harapan kita KPID itu, bisa mensupport penuh, bagaimana TV lokal, radio lokal itu, mensukseskan program-program Provinsi Jawa Timur, ya. Oke, kalau kita ketahui bahwasanya, lembaga penyiaran lokal itu kan banyak di Jawa Timur ya, entah itu TV atau radio. Kira-kira hibahnya sampai berapa ini? Kan banyak sekali yang bagus ya? Ya nanti kita akan pelajari ya, akan kita minta informasi terkait dengan keberadaan, TV lokal, radio lokal. Misalnya di, dapil-dapil di Jawa Timur, atau di wilayah-wilayah Jawa Timur tuh, jumlahnya berapa, mana yang hidup, mana yang mati, mana yang setengah hidup, setengah mati. Hidup segan mati tak mau. Ya, lah ya mutu lah ya. Ya nanti dari data itu mungkin Komisi A bisa minta ke KPID, coba kita pengen tahu peta, eee, media lokal, TV, radio lokal. Tapi dari situ kita bisa, mana media lokal yang bisa kita kerjasama ya untuk program-program, Pemprov Jatim, atau mana yang kira-kira perlu, misalnya radio yang sebetulnya dia ingin hidup, dan di daerah situ belum ada, ya belum ada radio atau TV lokal, ya kita bisa juga support misalnya pelatihan SDM dan Oh sebagainya. ya, itu bagus itu, pernah dilakukan juga oleh KPID di Jawa Timur. Mereka mengumpulkan, lembaga penyiaran radio dan juga televisi, itu di Surabaya pernah, di Malang juga pernah, dan lain sebagainya. Ada juga seperti anugerah KPID, jadi kita bikin konten-konten yang nanti dilombakan. Nah, ini salah satu bentuk upaya meningkatkan, kualitas konten siaran itu ya. Iya, ini KPID alhamdulillah sudah dilakukan. Ya termasuk sebetulnya setiap OPD di Jawa Timur itu kan juga ada, biaya anggaran untuk, eee, mungkin bahasanya untuk ini ya, Kayak kerjasama dengan media-media online ya. Sementara yang banyak kan media cetak, media online ya, online modal. Lah bisa juga nanti media online kan sifatnya ya nasional ya, atau mungkin regional Jawa Timur lah. Saya pikir perlu juga skema, OPD-OPD itu, ketika memberikan informasi yang sifatnya lokal, Mhm. katakanlah, OPD, eee, yang mau menangani soal ketertiban masyarakat di wilayah tapal kuda. Misalnya penertiban soal tambang atau soal apa itu ya. Itu kan tidak menyeluruh di wilayah Jawa Timur. Betul. Di situ bisa lewat radio lokal yang menjangkau titik-titik yang menjadi objek OPD tersebut. Iya, iya. Itu kan lebih tepat sasaran, Oke. ya lebih tepat sasaran. Mungkin masyarakat yang lain di Jawa Timur tidak terlalu mendapatkan informasi-informasi keruwetan Jawa Timur,
termasuk informasi luar itu bisa dilokalisir di titik-titik tertentu. Nah, dengan apa? Pemanfaatan media lokal, TV lokal, radio lokal. Oke, kalau kita bicara tentang media lokal tadi itu ada TV dan juga radio. Pertanyaan saya fokus pada radio ini. Seberapa besar peran radio ini untuk daerah pedesaan nih, kalau menurut Pak Agus? Kalau pedesaan luar biasa ya, masih apa itu namanya ya, media itu masih tinggi ya. Masih tinggi, Pak? Ya, walaupun walaupun ada pernyataan begini, tapi nggak tahu ya itu berbasis penelitian, ya survei, Atau atau hanya sekedar ya subjektif menurut dan misalnya Gen Z itu nggak nggak suka, misalnya tidak kurang kenal? kurang kenal dengan radio misalnya. Itu saya pikir ini perlu juga pernyataan ini perlu divalidasi, dengan data ya. Atau juga TV dan radio lokal itu kalau memang belum bisa menyentuh generasi generasi sekarang, ya harus berinovasi radio itu, ya. Berinovasi karena di masa-masa lalu di masa-masa lalu sebelum mungkin muncul media sosial dan sebagainya, kalangan muda itu juga akrab dengan radio kan? Ya. Nah, sekarang cuma ketika munculnya media sosial dan satu sisi media lokal radio itu tidak melakukan inovasi. Lah ini juga sebenarnya tantangan selama selama media kayak radio itu melakukan inovasi dan memberikan satu menu yang menarik juga bagi kalangan muda, kenapa tidak? Oke, saya tertarik dengan masalah inovasi. Nah, sekarang ini alhamdulillah radio-radio lokal ini juga melakukan inovasi seperti mereka juga memiliki medsos, media sosial seperti IG, Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian mereka mencoba untuk siaran langsung dan lain Oh sebagainya. iya, ini luar biasa ya. Iya. Ya termasuk itu ya, termasuk ya nanti tinggal konten-kontennya. Ya, Ya, itu. maksudnya medianya sudah sesuai dengan apa yang akrab di kalangan generasi muda, Ya, berarti nanti dari sisi kontennya, kontennya harus menarik. menarik, Ya, cocok buat iya, mereka, cocok termasuk buat Gen Z mereka. pada Iya, umumnya. iya, iya, gitu. Karena kalau generasi yang sudah tua-tua mungkin eee, kurang begitu tertarik dengan dunia TikTok atau Instagram dan lain sebagainya. Ya, kemarin kita kan lagi ini ya, lagi membahas tentang persiapan APBD Perubahan Jawa Timur. Salah satu tema rapat-rapat kita di Komisi A dengan mitra-mitra kerja kita, ternyata kita mendapati, program yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur, tapi tidak mendapatkan respon yang luas. Kemarin saya ngambil satu contoh saja ya. Ya, contohnya Contoh misal program Jatim Puspa. Program Jatim Puspa itu adalah, eee, pemberdayaan, rumah tangga yang mana ibu itu menjadi kepala rumah tangganya, kemudian, eee, pemerintah provinsi lewat pemerintah desa memberikan bantuan untuk usaha keluarga. yang diperperan ibu ini ya? Iya, iya, jadi ini keluarga single parent ya, single Oh, yang parent. single parent? Iya, single parent khususnya, fokusnya Jatim Puspa itu. Ibu-ibu yang menjadi kepala rumah tangga kemudian dia, punya usaha, itu tidak eee, dan saya lihat tuh yang merespon program Jatim Puspa itu kalau saya nggak salah ingat 196 desa. Padahal di Jawa Timur itu ada, 7.724 Desa. desa kelurahan. Nah, walaupun memang tidak mungkin anggaran Pemprov Jawa Timur menjangkau seluruh desa. Ada kabupaten-kabupaten yang, mendapatkan prioritas program itu, terutama kabupaten-kabupaten yang level, data kemiskinan ekstrimnya tinggi. Lah itu menjadi titik sasaran. Cuma kemarin saya tanya kepada, OPD yang datang, ini, programnya Jawa Timur, sekian desa yang merespon ini, kemudian saya tanya, berapa pengajuan yang masuk? Ya, pengajuan masuk dari jumlah desa yang besar itu, sekitar tidak ada 10.000 Itu permohonan. lokasi di mana itu, Pak?
program Jatim Puspa tadi? Dipublikasi di Iya, berbagai Iya, media. di berbagai media, mungkin juga lewat pemerintah kabupaten, lewat desa. Terus saya tanya poin saya, ini apa kira-kira ada desa yang tidak tahu? Mungkin Tentang saja program. karena tidak ada Iya. sosialisasi mungkin. Iya mungkin gitu ya. Iya mungkin. Karena kan saya cuma lihat, saya tidak melihat besaran data, besaran anggaran yang digulirkan ya. Poin pertanyaan saya, berapa yang mengajukan? Dari se-Jawa Timur ternyata tidak ada, ini sekitar 7.000-an. 7.000-an, sekitar 7.000 data yang masuk untuk permohonan. Dan yang memenuhi syarat sekitar 5.000-an lah. Apa yang didapat? Nah ini berarti perlu informasi yang lebih menyeluruh pada masyarakat. Kira-kira dari program itu apa yang didapat oleh para single parent? Ini mereka mendapatkan bantuan barang. Oh, barang. Barang ya. Jadi pemerintah provinsi memberikan bantuan keuangan kepada desa. Nanti desa memberikan barang sesuai dengan kebutuhan keluarga itu ya, untuk kebutuhan usahanya. Ya kalau dia Sukses untuk usaha. Oh iya, untuk pemberdayaan. Katakanlah rumah tangga itu dia jualan kue misalnya. Nah ini dibantu, diberikan alat-alat yang dibutuhkan oleh keluarga itu untuk jualan kue. Itu dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan. Poinnya itu tadi, Jawa Timur ternyata hanya 7.000-an pemohon. Dia yang memenuhi syarat sekitar 5.000. Padahal Jawa Timur kan sangat luas. Saya tanya, apa faktornya? Apakah mereka tidak tahu? Sangat mungkin. Inilah peran dari lembaga penyiaran lokal itu ya ikut berperan untuk mensosialisasikan program-program Provinsi Jawa Timur. Tadi kita sekilas menyinggung tentang perannya radio. Kemudian perannya TV apakah hampir sama juga kalau menurut Pak Agus? Iya, saya pikir tidak jauh beda ya, tidak jauh beda. Saya itu punya di rumah itu TV kabel. TV kabel. Iya, salah satu Langganan, Pak, ya? langganan TV kabel. Salah satunya tuh channel TV lokal. Padahal dulu mahal itu dulu. Sekarang sudah lebih murah. Dan memang rumah saya itu agak sulit sinyal untuk TV itu. Oh begitu. Iya. Jadi pakai TV kabel. Harus tinggi. Iya, itu pun bulat. Oh gitu. Dulu parabola dan sekarang ada TV kabel dan itu ada TV lokal dan mertua saya itu kalau siang-siang itu channel yang dibuka itu TV lokal. Ya, TV lokal. Yang karena yang mudah sinyalnya atau bagaimana? Enggak, ya asik aja. Pengen Iya, tahu pengen informasi ya. lokal. Iya, yang lokal termasuk Hiburannya juga sesuai dengan budaya. Kan TV lokal dapil saya, dapil 9 akan beda dengan TV lokal dapil Banyuwangi, Malang Raya, ya akan beda. Sehingga inilah segmen yang memang harus dimaksimalkan oleh lembaga penyiaran lokal. Iya. Oke, luar biasa. Jadi bagaimanapun juga keberadaan lembaga penyiaran lokal, entah itu TV atau radio, ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, Pak, ya. Oke. Mungkin ini bicara tentang fungsi yang lain. Apa peran lembaga penyiaran lokal ini dalam menjaga demokrasi dan juga mengcounter atau menangkal hoak? Karena selama ini kita diributkan tentang berita-berita bohong, hoak dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana Anda mencermati tentang demokrasi itu tadi sendiri? Ya, biasanya yang menjadi faktor menyebabkan kericuan di seputar dunia demokrasi, apalagi nanti misalnya Pilkades dan sebagainya ya. Itu kan berita-berita yang tidak valid, berita-berita yang mengandung hoax, kan itu biasanya. Berita-berita yang provokatif. Nah, saya pikir ini harus menjadi bagian daripada peran lembaga penyiaran lokal untuk ini memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, memberikan edukasi pada masyarakat, memberikan berita yang valid, berita yang bertanggung jawab, sehingga masyarakat itu akan ya mendapatkan inilah berita yang penyeimbang. Harus dibangun satu image bahwa radio lokal atau TV lokal itu lembaga penyiaran yang kredibel. Ya, kan ada misalnya ketika kita melihat
membaca satu berita online ya, oh berita ini, kan kita lihat sumbernya. Kita lihat sumbernya. Oh, karena kita ngecek mungkin di media mainstream yang lain, media-media yang memang sudah jelas ya. Oh, ternyata enggak ada. Akhirnya kalau kita orang yang berpendidikan ya, sehingga kita akan bisa menyimpulkan, menganalisa berita itu level apa itu namanya itu hoax apa tidak. Lah ini kalau radio-radio lokal, TV-TV lokal bisa memberikan misalnya menyampaikan, "Oh ini yang lagi in, berita yang lagi viral ini," di daerah, jaringan, eee, med TV dan radio lokal itu. Kemudian memberikan informasi yang valid. Itu luar biasa perannya. Ya. Oke, Sobat Empower, kita masih di acara podcast Suara Rakyat. Kita saat ini berada di Madiun atau jalan-jalan di Madiun. Kita bakal lanjut kembali kebersamaan kita tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, Empower masih di Suara Rakyat bersama saya Bayu Setiawan dan juga narasumber kita Bapak Haji Agus Cahyono SHI MHI. Oke, kita kembali ke perbincangan kita tentang kepenyiaran lokal ini, Pak Agus. Tadi sempat kita singgung pula tadi media mainstream dan media yang katakanlah ada yang no name dan lain sebagainya. Mereka tidak memiliki kapasitas untuk memproduksi sebuah pemberitaan dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Agus menyikapi ini? Ya, saya pikir, TV lokal, radio lokal itu bisa menjadi media rujukan, ya media rujukan. Ya. Karena, lembaga penyiaran lokal itu kan jelas ya, alamatnya, bahkan kantornya, penanggung jawabnya, krunya itu kan jelas ya, sehingga akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Walaupun sekarang misalnya setiap lembaga penyiaran lokal itu juga punya akun media sosial ya, entah IG, apa itu namanya, TikTok dan sebagainya. Itu saya pikir juga bisa menjadi medsos rujukan, ya, memang medsos rujukan karena akan lebih bertanggung jawab ya, produk produk beritanya itu. Beda dengan, Yang medsos-medsos perorangan ya, medsos perorangan itu kadang dia hanya share berita tanpa ada proses validasi. Misalnya dia, "Oh ini berita menarik," share. Kalau yang di-share itu berita-berita yang lucu-lucu ndak apa-apa, hiburan di-share tadi ke teman-teman atau ke akunnya dia untuk menghibur ndak apa-apa. Tapi kalau misalnya bencana katakanlah, "Oh ada bencana ini di Panggul, Trenggalek," langsung share. Memang ini ternyata lagi menjadi musim tempat hujan. lain misalnya. Oh, enggak, misalnya oke ternyata Panggul Tahun 5 tahun gitu, padahal aman-aman saja, maksudnya tapi tidak itu kan juga Hoak gitu ya? akan hoak, akhirnya memberikan kepanikan kepada masyarakat. Tapi kalau media penyiaran lokal, TV lokal, radio lokal tidak mungkin akan memberitakan itu karena pasti dia akan dapat komplain dan itu kan berefek buruk pada media. Jadi, saya pikir keberadaan, lembaga penyiaran lokal, TV dan radio itu, akan menjadi justru ke depan itu akan menjadi rujukan masyarakat ya, untuk validasi informasi bahkan mencari informasi. Misalnya, katakanlah ini, pantai selatan atau Perigi, Trenggalek musim ikan apa tidak? Itu bisa Ya. langsung mencari akun media sosialnya radio TV lokal Yang dipercaya tadi? yang dipercaya tadi. Oh, misalnya kita Pacitan, apa musim apa? Misalnya Ponorogo, ini ngebel lagi ada musim durian apa tidak? Hal semacam ini kan Ya. luar biasa kalau mampu memberikan informasi, kepada masyarakat. Ya dampaknya akan luar biasa. Jadi sebenarnya peran peran radio lokal, TV lokal itu, luar biasa dan itu ke depan kalau dikelola dengan baik, akan menjadi mitra pemerintah yang baik, menjadi sumber berita bagi masyarakat luas yang, bertanggung jawab. Ya. Seperti kita ketahui Pak Agus, bahwasanya lembaga penyiaran lokal itu kan ada di bawah naungan Kominfo ya. Bagaimana, Komisi A ini memastikan sinergi antara Kominfo Jawa Timur Ya. dengan lembaga penyiaran?
Memang Kominfo mitra Komisi A. Iya. Dan Kominfo itu memang bisa dikatakan induk yang mitra KPID ya. Termasuk kemarin seleksi periode KPID ini kan juga Kominfo sebagai OPD yang, berwenang untuk melakukan proses, seleksi, rekrutmen dan sebagainya, Iya. pengawasan proses, tes dan sebagainya. Lah Komisi A juga. iya, Komisi A juga. Lah nanti, kemarin pun Kominfo sudah menyampaikan di Komisi A terkait dengan, eee, program KPID akhir tahun ini, 2025. Kebetulan kita lagi membahas anggaran perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2025, ya kita berharap nanti, Pemprov Jawa Timur memberikan perhatian yang lebih kepada KPID, dengan catatan KPID juga harus memberikan peran yang lebih maksimal untuk membantu, program-program Provinsi Jawa Timur, yang sifatnya, apa itu, informatif atau, juga menjadi sarana untuk, pemberdayaan kepada masyarakat luas kan bisa, yang bersinergi dengan lembaga-lembaga penyiaran lokal. Karena kan kita keterbatasan personil ya, Kominfo berapa kalau menjangkau 38 kota kabupaten sak-Jawa Timur berat. KPID berapa anggotanya harus mengampu sak-Jawa Timur. Lah ketika nanti KPID mampu, berkolaborasi dengan lembaga penyiaran lokal di masing-masing kabupaten kota, itu kan program itu akan bisa sampai kepada, pelosok-pelosok dan saya pikir, sekarang ini banyak masyarakat Jawa Timur itu belum tahu tentang, progres, progres Jawa Timur. Progres pembangunan, oh iya, progres pembangunan Jawa Timur. Misalnya, apa sih program Jawa Timur? Apakah program gubernur? Apakah program DPR di Jawa Timur apa? Yang ia tahu masyarakat kan ya, oh bupati nih, bupati, pemerintah Iya. kabupaten setempat. Iya. Kadang apa ini peran Provinsi Jawa Timur untuk pembangunan wilayah pedesaan? Kan nggak tahu, padahal banyak program yang turun sebetulnya lewat desa, yang itu sumbernya dari APBD Jawa Timur. Lah, ini Pemprov harus menggandeng, lembaga-lembaga penyiaran lokal untuk membantu. Termasuk obligasi tadi. Iya, publikasi, apa, prestasi Jawa Timur, apa program Jawa Timur, apa yang bisa diakses oleh masyarakat, ya termasuk salah satu contoh yang saya sebutkan tadi seperti program Jatim Puspa tadi. Iya. Termasuk juga bagaimana untuk menyupport agar lembaga penyiaran itu juga tetap eksis, termasuk Iya. anggaran tadi juga, Pak, ya? Iya. Oke, luar biasa. Apakah ada regulasi ini, Pak, atau perda yang perlu diperkuat untuk mendukung eksistensi daripada media lokal ini? Sejauh ini bagaimana? Kalau secara umum sih kita kan sudah berjalan ya program ini. Sudah berjalan, ketika program sudah berjalan otomatis, berarti kan sudah ada regulasi yang menaunginya ya. Ya nanti tetap kita di Komisi A akan terus mendalami ya, kalau memang nanti diperlukan regulasi yang lebih detail untuk backup program ini ya kita akan, kawal. Ya. Kira-kira regulasi semacam apa ini untuk lembaga, penyiaran yang menguntungkan mereka? Ya nanti kita, eee Termasuk anggaran tadi ya? iya, kalau anggaran sih saya pikir, kita tidak perlu landasan ini ya, tidak perlu bicara soal landasan. Kalau anggaran kan sudah artinya, ya anggaran itu sudah ada juklak-juknis, ya. Iya. Misalnya, tadi kita mau mencoba untuk mengkolaborasikan anggaran kepada lembaga penyiaran kabupaten kota ya. Itu sebenarnya kita berpikirnya bukan regulasi justru, ketersediaan anggaran kita. Ya, ketersediaan anggaran kita ada enggak ya. Makanya ketika, anggaran kita sekarang lagi rame-ramenya efisiensi, maka kita harus punya skema. Apa program prioritas Jawa Timur yang dianggarkan, yang sudah dianggarkan, dan itu kita pelajari untuk bisa kita kolaborasikan. Nah gitu, ini yang bisa kita maksimalkan untuk, kerjasama dengan lembaga penyiaran. Ya. Ya. Terus,
harapan jangka panjang Komisi apa ini terhadap keberadaan lembaga penyiaran lokal di Jawa Timur? Ya kita punya harapan nanti lembaga-lembaga penyiaran yang sudah ada ini semakin kuat ya nanti kalau perlu regulasi akan kita kuatkan regulasi. Ya. Kita coba nanti akan minta informasi detail dari Kominfo, dari KPID, ya kira-kira kalau perlu regulasi dari sisi apa ya, kita mungkin kan masih terbatas ya data-data kita, informasi kita terkait dengan bagaimana kita mengokohkan lembaga penyiaran lokal termasuk beberapa informasi misalnya tentang perizinan, itu kadang-kadang beberapa Kadang-kadang ya. lembaga penyiaran lokal itu terkendala. Apakah birokrasinya yang rumit Atau biaya. atau biayanya, itu kan nanti bisa. Kalau soal biaya, kalau itu di bawah wewenang Jawa Timur, Pemprov Jawa Timur ya bisa juga kan kita buat kebijakan. Oh iya. Ya lewat tidak harus perda misalnya ada Perbup. Kalau perlu perda ya siap aja kita, apa itu namanya, siapkan, perda karena salah satu dari tugas, dan fungsi Komisi A itu juga punya. Iya. Oke, luar biasa sekali, Pak Agus, banyak hal yang sudah kita bahas tadi tentang lembaga penyiaran. Mungkin closing statement dari Pak Agus terkait topik pembicaraan kita tadi? Oke ya kita harus optimis menatap masa depan terutama di dunia penyiaran. Jadi jangan patah semangat untuk lembaga penyiaran lokal yang mungkin sekarang ya lagi berjuang untuk mempertahankan Hidup. eksistensinya ya, kita berharap nanti memiliki peran yang maksimal yang otomatis itu nanti akan Ya. membawa dampak. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Haji Agus Cahyono, SHI, MHI. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi A Dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Luar biasa. Terima kasih kebersamaannya. Semoga pembicaraan kita memberikan manfaat dan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.